Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Pausangan, pesisir utara Sumatera, Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Silu dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Beliau memerintah dari tahun 1267 sampai 1292. Kerajaan Samudra Pasai mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan sekaligus pintu masuk ke Selat Malaka. Komoditas utama Kerajaan Samudra Pasai adalah lada, sutra, kamper, dan emas. Samudra Pasai juga sudah mengenal mata uang dirham yang terbuat dari emas. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Naskah kuno Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Pasai. Makam Malik Al-Saleh menjadi salah satu sumber sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai ada 3. Yang pertama, menurut berita Marco Polo pada tahun 1292. Yang kedua, berita Tiongkok dari dinasti Yuan pada tahun 1282. Yang ketiga, berita Ibnu Battutah pada tahun 1304 sampai 1368. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran setelah dikuasai Portugis pada tahun 1521 selama 3 tahun. Selanjutnya, Samudra Pasai pun berhasil dikuasai Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1524. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Aceh Rayuek yang sekarang disebut dengan Aceh Besar. Kerajaan ini didirikan oleh Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menjadi tempat persinggahan para pedagang dan kapal dagang mancanegara sejak Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511. Komoditas utama perdagangan Aceh cukup banyak karena Aceh kaya akan rempah-rempah seperti lada dan barang tambang seperti timah. Dalam masyarakat Aceh terdapat 2 golongan utama, yaitu golongan bangsawan yang biasa disebut dengan teku dan golongan ulama yang biasa disebut dengan tengku. Kehidupan budaya Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, disusun sebuah undang-undang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam. Kerajaan Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi rujukan utama. Beberapa tokoh ulama yang muncul di Kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri dengan karya Tabyan fi Ma'rifati Al-Adyan, Syamsuddin As-Sumantrani dengan karya Mi'raj Al-Muhaqqiqin Al-Iman, Abdul Rauf Singkili dengan karya Mi'raj Al-Tulab fi Fashil. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah kekuasaan Belanda semakin menguat di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor lainnya adalah terjadi perebutan kekuasaan kalangan internal kerajaan.